Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Estianingsih. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Banyuasin. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk guru akademik. Selamat menyaksikan. Halo Ibu Lisna, selamat malam. Selamat malam Bu Iin. Apa kabarnya Bu Lisna? Alhamdulillah Bu, baik. Tetap semangat ya Ibu Lisna ya. Pokoknya berusaha untuk selalu tetap semangat Bu Iin. Oke. Oh iya Bu, dengar-dengar Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya malam ini. Rencananya malam ini ya ada agenda Bu dengan Bu Andi untuk melakukan coaching. Oh, dengan Ibu Andi. Apa nih kira-kira persiapan yang sudah Ibu Lisna lakukan? Yang jelas Bu, persiapan awal yaitu waktu ya Bu. Jadi kami sudah sepakat dengan Bu Andi melakukan proses coaching pada malam hari ini. Nah, selain itu juga saya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa menggali permasalahan Ibu Andi, Bu. Oke. Dari persiapan tadi kira-kira apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, Bu ya, bahwasanya untuk melakukan coaching itu yang pertama adalah potensi mendengarkan atau jadi pendengar yang aktif. Selain itu juga kehadiran secara penuh dan membuat pertanyaan berbobot, Bu, untuk nanti menghadapi si coaching-nya. Oh, jadi sudah disiapkan ya, Bu. Dan diharapkan nanti bisa dilakukan, Bu ya. Dari 3 kompetensi yang sudah Ibu sebutkan, kompetensi mana yang mau Ibu Lisna fokuskan? Sebenarnya dari ketiga-tiganya kepengennya bisa saya lakukan semua, Bu. Pokoknya saya akan berusaha dalam sesi coaching ini untuk bisa menerapkan ketiga-tiganya, Bu. Ini. Kira-kira indikator atau tujuan apa yang ingin dicapai dalam proses coaching ini, Bu? Nah, saya berharap Bu dengan melakukan proses coaching ini nantinya akan berjalan dengan lancar. Selain itu juga nantinya Bu Andi bisa menemukan ide baru ataupun gambaran bagaimana nanti beliau bisa mengambil keputusan untuk solusi permasalahan Ibu Andi secara mandiri, Bu. Baiklah Bu, jika demikian, bolehkah saya tetap berada di Zoom ini Bu, agar bisa mengamati proses coaching yang Ibu Lisna lakukan dengan Ibu Andi? Oke, saya rasa sangat senang sekali Bu, karena itu memang yang kami harapkan. Jadi nantinya bisa proses coaching ini bisa mendapatkan umpan balik dari Bu Iin.
Baiklah, di sesi ini akan saya kembalikan ke Ibu Lisna dan Ibu Andi. Terima kasih Bu Lisna. Sama-sama Bu Iin. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Andi kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Oh iya Bu, ada apa Bu ya menghubungi saya lewat Zoom malam-malam seperti ini? Eh, iya, Bu. Ini jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini tuh ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya, Bu. Nah, apakah Mm. Ibu Lisna ada waktu ya untuk saya agar bisa mendiskusikan hal ini, Bu? Baiklah Bu, insya Allah saya siap mendengarkan. Nanti apa yang ingin Ibu Andi ceritakan kepada saya, sudah itu mendiskusikan permasalahan yang mengganggu pikiran dan perasaan Ibu. Oh ya Bu, boleh Ibu ceritakan kepada saya Bu? Jadi begini, Bu. Saat ini saya sedang dilema, Bu, Hmm. untuk menghadapi beberapa murid saya ya yang kerjaannya jika sedang memasuki pelajaran saya selalu Hmm. saja mereka itu izin keluar masuk untuk ke toilet. Bisa dikatakan sepertinya tidak betah lah, Bu, di dalam kelas saat. Jadi ini membuat saya itu menjadi pusing seperti itu, Bu. Pusing Bu ya. Oke, baiklah Bu Ah, ah. Andi. Jika demikian, kita akan lebih lanjut dalam mendiskusikan hal ini Bu ya. Nah, jika boleh saya tahu Bu, kira-kira Ibu berharap dari proses diskusi kali ini itu berharap yang bagaimana Bu ya? Nah, saya berharap dengan melakukan diskusi bersama Ibu Lisna, saya dapat memperoleh gambaran atau ide dalam menghadapi permasalahan ini dengan bijaksana, Bu. Baiklah Bu Andi, jadi Ibu berharap dalam pertemuan sesi coaching kita kali ini nantinya Ibu Andi bisa menghadapi persoalan ini dengan bijaksana Bu ya. Jika memang demikian Bu Andi, coba sekarang Ibu ceritakan kepada saya apa yang Ibu rasakan pada saat ini. Baik, Bu. Begini, saya merasa bahwasanya saat ini saya sangat tidak nyaman, Bu, ketika saya Mm-mm. masuk kelas. Jadi seperti ada yang mengganjal di perasaan saya, Bu. Oke, jadi maksudnya perasaan yang bagaimana Bu yang membuat Ibu tidak nyaman? Iya, saya sebenarnya kurang begitu suka, Bu, jika Mm-mm. sedang dalam pembelajaran ada siswa yang keluar masuk ya kelas ya, Mm. walaupun tujuannya mereka itu ke toilet. Akan tetapi jika hal ini sering dilakukan, ya akan mengganggu konsentrasi mengajar saya. Jadi begitulah, Bu. Oke, nah maksudnya Ibu kurang menyukai Bu ya suasana kelas yang ramai dan kurang kondisif. Demikiankah Bu? Betul, iya Bu, begitu saya maksudkan, Bu. Padahal ya saya sudah berusaha selalu mengkondisikan kelas ya agar tetap tenang. Ya, akan tetapi sulit, Bu, eh, rasanya untuk melakukannya. Oke, baiklah Bu Andi. Nah sekarang coba Ibu ceritakan kepada saya tentang apa yang sudah Ibu usahakan dalam menghadapi persoalan ini Bu. Baik, Bu. Jadi eh, usaha yang telah saya upayakan dalam menghadapi Hmm. persoalan ini, ya misalnya saya sudah memanggil beberapa anak ya, Bu, yang Ya. sering membuat gaduh di pelajaran saya. Nah, Hmm. bahkan saya pernah menghukumnya. Ya, tapi tetap saja ya paling hanya bertahan satu pertemuan saja, Bu. Ya, selebihnya mereka akan tidak ini lagi, akan kembali lagi tidak kondusif ya. Seperti itu diulang-ulang lagi, Bu. Oke, Bu Andi. Kalau misal jika di rating Bu ya dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu di angka berapa tingkat keberhasilan upaya yang sudah Ibu lakukan di permasalahan ini Bu? Jadi kira-kira ya berada di angka 4 sampai 5, Bu.
Mm-mm. Nah, yang Ibu inginkan kira-kira kepengennya ratingnya naik ke angka berapa, Bu? Eh, untuk kedepannya sih pengennya saya berada di kisaran 8 sampai 9. Seperti itu, Bu, harapannya. Oke, baiklah Bu Andi. Boleh Ibu jelaskan ke saya mungkin hal apa lagi yang menghambat Ibu Andi melakukan upaya tersebut, Bu? Iya, sulit sekali, Bu, untuk bisa memahami mereka. Ya, sebenarnya maunya apa ya, terus harus bagaimana di pelajaran saya, begitu, Bu. Oke, baiklah Bu Andi, dari yang sudah Ibu ceritakan kepada saya tadi tentang bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya Ibu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid Bu ya di kelas. Benarkah begitu Bu? Iya, benar sekali, Bu. Ya, sebab saya benar-benar kewalahan untuk menghadapi masalah ini. eh, ya, demikianlah, Bu, untuk masalahnya. Oke, oke lah Bu, artinya sekarang Ibu eh, sudah memahami Bu ya. Jadi Iya, apa Bu. penyebab kewalahan Ibu dalam permasalahan ini? Nah Bu, terus kira-kira Bu, ada lagi nggak Bu yang menjadi hambatan lainnya eh, yang Ibu rasakan saat ini? Ya, untuk saat ini itu saja, Bu. Tidak ada lagi. Oke, nah untuk beberapa hari ke depan Bu, apa yang ingin Ibu lakukan Bu? Nah, dari beberapa hal yang ini, eh, saya berpikiran sebenarnya banyak hal yang terpikir, Bu, kepada Mm-mm. di kepala saya, maksudnya ya Mm-mm. bagaimana saya menghadapi persoalan ini, Bu. Nah, akan tetapi saya ya masih bingung seperti itu, Bu. Oke, nah dari beberapa hal yang Ibu rencanakan, mana yang menurut Ibu menjadi prioritas utama Bu? Nah, mungkin pertama saya akan melakukan pendekatan secara emosional, Bu, Mm, ya terhadap mm, beberapa siswa tersebut. Nah, ya. dan kemungkinan nanti akan saya melakukan asesmen terhadap kebutuhan murid tersebut, Mm, ya agar saya bisa memahami gaya belajar murid. Ya, selanjutnya mungkin saya akan bisa membuat keyakinan kelas, ya sebelum mm. memulai pembelajaran dan alternatif lain, ya saya akan melakukan kolaborasi dengan guru BK, Bu, ya dalam menghadapi siswa-siswa tersebut. Oke, saya rasa dari yang sudah Ibu uraikan itu merupakan langkah yang amat baik, Bu ya. Jadi kira-kira ada hal lain, Bu, yang dapat Ibu lakukan selain daripada yang sudah tadi Ibu ceritakan? Mungkin saya lebih bisa mengelola perasaan saya, ya agar bisa Mm. menjadi guru yang bisa memahami murid dan tidak langsung menjudge-nya seperti itu. Oke, baiklah Bu Andi. Saya sangat senang ya dari apa yang sudah Ibu capai dalam sesi diskusi kita kali ini, Bu ya. Oh iya Bu, kira-kira untuk komitmen. Nah, kira-kira nanti komitmen apa yang Ibu Andi lakukan untuk bisa menjalankan rencana ini, Bu? Mungkin besok saya akan memulainya, Bu, dengan Mm-mm. langkah awal yaitu melakukan asesmen kebutuhan belajar murid, ya sehingga nantinya pembelajaran berjalan kondusif dan mencapai hasil yang maksimal dan mereka secara runtut maksudnya ya melakukan rencana aksi selanjutnya. Oke, baiklah Bu, bagus sekali. Selanjutnya, kira-kira Bu, siapa ya yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan komitmen yang telah Ibu buat ini? Saya akan meminta bantuan kepada teman guru penggerak untuk Mm-mm. selalu mengingatkan tentang komitmen saya dan membantu saya jika saya dalam apa ini maksudnya menangani permasalahan ini, Bu. Oke, nah Bu, saya rasa ini ide yang sangat bagus Bu ya, karena melibatkan guru penggerak yang mungkin nantinya bisa menuntun Ibu atau mungkin membantu Ibu Bu ya. Ibu Iya, pasti Bu. bisa melakukan ini Bu.
Insya Allah, terima kasih Bu Lisna. Iya, iya Bu, sama-sama. Oh iya Bu, mungkin ada lagi Bu yang masih ingin Ibu ceritakan kepada saya? Tidak ada Bu, saya rasa cukup ini saja. Oke. Baiklah Bu Andi, jika memang demikian, bisakah nanti mungkin minggu depan kita atur lagi rencana untuk kembali bertemu dan membahas hasil dari rencana yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana Bu Andi? Siap Bu, bisa. Saya sangat senang sekali dengan Bu Lisna bisa membantu dan mendengarkan keluh kesah saya, Bu. Saya hari ini merasa lebih plong dan merasa beban pikiran saya berkurang, Bu. Oke, Alhamdulillah Bu, jika demikian. Nah, saya juga Bu senang bisa menjadi teman curhat Ibu Andi. Sudah itu bisa mendiskusikan masalah ini. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Lisna. Iya Bu Andi, sama-sama. Saya pamit undur diri ya, Bu ya. Dari Zoom ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Iin, mungkin demikian sesi coaching yang bisa kami lakukan. Mungkin Bu Iin bisa memberikan umpan balik terhadap proses coaching yang kami lakukan, Bu. Iya, baiklah Ibu Lisna. Dari pengamatan yang saya lakukan, Bu Lisna sudah melakukan coaching ini sangat baik, sesuai dengan alur Tirta, Terima dan kasih. sudah terlihat tujuan dari aksi nyata. Jadi sudah terlihat sekali Bu ya, sangat bagus. Rencana aksinya sudah sangat sesuai. Dalam proses coaching ini pengambilan keputusan juga sudah dilaksanakan. Tapi ada masukan nih Bu ya dari saya Iya, Bu. untuk kompetensi coaching lebih bisa di apa itu namanya, membuat pertanyaan yang lebih berbobot. Nah, itu aja Oh. Ibu dari saya. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Iin sudah memberikan umpan balik dan penguatan terhadap proses coaching yang telah kami lakukan. Iya Bu, saya rasa memang saya agak sedikit lemah dalam membuat pertanyaan berbobot. Tapi mungkin untuk kedepannya saya akan lebih bisa menggali untuk bisa mengembangkan bagaimana saya membuat pertanyaan berbobot dan nantinya bisa berguna untuk coach saya dalam pengambilan keputusan ataupun menemukan solusi dari permasalahannya secara mandiri. Terima kasih Bu Iin untuk keluangan waktunya. Ya, Saya Bu ucapkan. Lisna. Ya, Ya, terima Bu. kasih Bu Lisna, sama-sama. Kalau begitu saya izin pamit ya Bu Lisna ya. Siap Bu Assalamualaikum. Iin, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Bu Andi.